Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat maupun tidak terawat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara mencintai lingkungan. Bagaimana ya caranya? Apakah kalian dapat menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita sebagai manusia harus senantiasa mencintai lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Sekarang ibu memiliki teks bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar. Ayo kita baca bersama. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat sangat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan teks bacaan yang tadi, kita dapat mengetahui bahwa Beni, Udin, dan Lani datang ke pasar yang kotor dan bau karena banyak sampah. Apakah kalian pernah datang ke pasar yang bau seperti itu? Nah, lingkungan yang kotor itu sangat berbahaya ya, karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit serta menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir. Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Lalu, mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga membusuk dan menimbulkan bau. Pertanyaan ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Tentunya lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Pertanyaan keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Nah, banyaknya sampah yang berserakan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Nah, saat kita ke pasar, kita memiliki hak yaitu merasa nyaman. Namun, pada teks tersebut, Lani, Beni, dan Udin merasa tidak nyaman, sehingga hak mereka untuk mendapatkan
lingkungan yang bersih sudah terganggu. Lalu, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Jawabannya adalah sudah. Karena orang-orang yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Yang pasti adalah membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Kan kalian beri 4 contoh dan jelaskan di dalam buku tugasmu ya. Sekarang coba kita amati bersama-sama karya seni montase berikut ini. Bu, apa sih montase itu? Kok terdiri dari beberapa gambar ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Berikut ini adalah cara membuat montase. Kalian perlu menyiapkan alatnya yaitu gunting. Kemudian bahan-bahannya adalah majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Kemudian, langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan, badan dan kepala berbeda. Kemudian, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Lalu, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Apabila sudah selesai, kalian bisa memajang hasil karya montase di dinding rumah atau di kelasmu ya. Setelah mengetahui mengenai karya montase dan cara membuatnya, sekarang tugas kalian adalah membuat montase dengan tema cintai lingkungan. Kalian dapat meminta bantuan saudara atau orang tua apabila kesulitan dalam menggunting kertas-kertas tersebut ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah mengerti pembelajaran hari ini? Semoga semua materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.